Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk semuanya. Selamat siang Bapak, Ibu, dan para tamu undangan, beserta hadirin sekalian. Yang kami hormati ada Bapak Husni Teja Sukmana, STMSC PhD, Sekjen Aptikom. Kemudian ada Bapak Taufik Edi Sutanto, MSc Teh PhD Data Scientist. Dan juga para peserta workshop yang sudah bergabung melalui YouTube dan juga Zoom pada hari Jumat yang berkah ini. Bapak dan Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas izinnya lah kita dapat hadir di workshop Syariah Health Hackathon BPJS Kesehatan 2024 dengan tema hari ini yang sangat menarik sekali, The Future of Generative AI in Healthcare, Trend, Innovation, and Potensial. Kami ucapkan selamat datang kepada seluruh peserta workshop hari ini. Perkenalkan, saya Loviana Dian dan selaku moderator yang akan memandu jalannya workshop Syariah Health Hackathon BPJS Kesehatan 2024 pada hari ini. Nah, sebelum masuk ke sesi acara workshop, saya ingin menginformasikan mengenai mekanisme workshop bagi para peserta dalam mengikuti acara. Di antaranya, mode on suara akan otomatis dinonaktifkan oleh host untuk mengantisipasi kebocoran suara dari audiens. Kemudian pertanyaan, ini penting, dari audiens untuk narasumber dapat disampaikan melalui kolom chat Zoom dan juga YouTube. Moderator berhak memilih pertanyaan yang akan disampaikan ke narasumber dan akan dibacakan oleh moderator. Nah, gunakan bahasa yang sopan ya, dan juga tidak mengandung sara dan pornografi. Kami harapkan perhatian dan kerjasamanya agar acara ini dapat berjalan dengan baik dan juga lancar. Para peserta workshop sekalian, kita tahu bahwa BPJS Kesehatan semakin dipercaya masyarakat. Terlihat dari meningkatnya jumlah peserta JKN tiap tahunnya, upaya peningkatan layanan BPJS Kesehatan melalui program JKN juga dengan memanfaatkan teknologi kesehatan digital saat ini yang sangat dibutuhkan tentunya. Digitalisasi terhadap pelayanan dapat memastikan aksesibilitas dan juga keterjangkauan pelayanan kesehatan sehingga dapat meningkatkan pelayanan kesehatan di Indonesia yang lebih baik. Hal ini menjadi tantangan bagi BPJS Kesehatan untuk terus berinovasi. Nah, inovasi ini juga diperlukan agar BPJS Kesehatan bisa memberikan pelayanan yang terbaik di era digital ini. Kompetisi Health Hackathon BPJS Kesehatan 2024 hadir. Nah, sebagai upaya inovasi teknologi yang diharapkan menjadi wadah bagi masyarakat untuk menunjukkan kemampuan teknologi dan memberikan ide-ide yang cemerlang yang bisa meningkatkan mutu layanan BPJS Kesehatan. Nah, hadirin yang saya hormati, mari kita sambut keynote speaker pada workshop Syariah Health Hackathon BPJS Kesehatan 2024 dengan tema The Future of Generative AI in Healthcare, Trend, Innovation, and Potensial siang hari ini, Bapak Husni Teja Sukmana, STMSC PhD, Sekjen Aptikom. Baik, kami persilahkan Bapak Husni Teja Sukmana untuk membuka kegiatan workshop series sekaligus memberikan sambutan. Baik, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Loviana. Suara saya terdengar jelas ya? Ya, jelas. Silakan. Oke, terima kasih. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, Bapak Ibu sekalian. Ini yang saya hormati Pak Dr. Edwin Ari Setiawan, Direktur Teknologi Informasi BPJS Kesehatan, dan juga para peserta hackathon. Ini kalau lihat hadir di sini ada juga dari beberapa KC, itu mungkin kantor cabang mungkin ya, kantor cabang BPJS Kesehatan. Sudah diperkenalkan, nama saya Husni Teja Sukmana, Sekjen Aptikom, dan saya senang sekali berbahagia bahwa kerjasama BPJS Kesehatan dengan Aptikom ini sudah berjalan, saya rasa hampir ini yang ketiga gitu, hackathon yang disupport oleh Aptikom. Dan untuk informasi bahwa Aptikom ini adalah Asosiasi Pendidikan Tinggi Informatika dan Komputer yang kami memiliki prodi-prodi Infokom itu di Indonesia itu ada sekitar 2.345 program studi
yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Dan saya rasa di setiap kantor cabang BPJS itu mungkin ada kampus-kampus juga yang memang anggota kami gitu ya. Nah, sehingga harapannya nanti bisa collab lebih banyak lagi gitu ya, mulai dari community service dan sebagainya. Dan saya rasa tema hari ini terkait dengan generative AI ini sungguh seksi gitu ya, karena siapa yang nggak tahu dengan ChatGPT yang sering dipakai dan hampir semua orang sekarang pakai gitu ya untuk ChatGPT yang merupakan salah satu bagian dari generative AI. Jadi kalau kita lihat data ChatGPT itu di tahun 2022 gitu ya, hanya dalam waktu 5 hari itu ChatGPT sudah bisa mendapatkan 1 juta user ya, 1 juta pelanggan. Jadi luar biasa kalau kita compare dengan misalnya dengan Instagram, dia butuh 2,5 bulan ya, 2,5 bulan untuk mencapai 1 juta. Kalau Facebook itu yang mungkin agak old generation pakai Facebook itu 10 bulan untuk mencapai market user sekitar 1 juta. Dan tentunya ini menjadi sangat menantang buat kita bersama ya Bapak Ibu sekalian, terutama nanti para peserta hackathon pada hari ini untuk bisa menggunakan aplikasi-aplikasi tersebut untuk memberikan inovasi-inovasi ya, terutama di bidang health industri atau health sector di negara kita. Bapak Ibu sekalian, jadi kalau kita ngomongin AI ini nggak habis-habis. Hampir semua tonan sekarang ini ya, tiap hari orang ngomongin AI gitu ya. Jadi kalau definisinya saya rasa sudah tahu semua, kecerdasan buatan itu mengacu ke ya kecerdasan dari manusia gitu ya, bagaimana cara kerja kecerdasan otak manusia. Jadi kalau kita ini kan sama seperti komputer juga punya inputan pasti kan, punya inputan itu melalui indera-indera kita ya. Jadi melalui indera kita, tangan, kaki, pendengaran, penglihatan gitu ya, penciuman dan sebagainya. Kemudian setelah itu diproses oleh prosesor yang ada di otak kita, sehingga bisa memberikan sensor-sensor sinyal-sinyal ya kepada motor ya. Motor itu bisa mulut, bisa tangan, bisa kaki dan sebagainya. Nah, ini sama persis dengan apa yang sekarang AI ini lakukan. Jadi berdasarkan kemampuan ini, mungkin kita bisa mengkategorisasikan ada 3 jenis AI, Bapak Ibu sekalian. Yang pertama itu Narrow AI, kemudian ada General AI, dan ada Super AI. Jadi kalau sekarang eranya tahun 2000-an ini, mungkin kita lebih mengenal dengan istilah Narrow AI gitu ya. Narrow itu fokus ya, spesifik. Jadi AI kecerdasan buatan yang dilakukan, dirancang untuk spesifik kegiatan. Ya misalnya ya banyak di health sector orang mendeteksi misalnya cancer. Sekarang penelitiannya cukup banyak gitu ya untuk AI driven for diagnosis gitu ya, untuk cancer, untuk macam-macam. Terutama mulai ramai kegiatan-kegiatan menggunakan AI ini setelah adanya COVID-19. Nah, setelah itu banyak sekali riset-riset yang mencoba menggunakan AI gitu ya. Yang mulai dari, kita ingat dulu waktu COVID-19 dulu, ada beberapa penemuan dari kampus kita, dari lokal base gitu ya. Misalnya kita ingat bahwa ada pendeteksi COVID menggunakan indera menggunakan bau gitu ya. Jadi yang ditempelkan di mulut, kemudian dia mencoba untuk mendeteksi apakah itu COVID atau tidak. Nah, di belakang itu kan sebenarnya kita bicara terkait dengan AI gitu ya, yang ada data, ada pemrosesan, dan kemudian ada output. Jadi ini contoh salah satunya untuk yang Narrow AI. Nah, kemudian
Nero AI ini mungkin agak mirip juga dengan kalau misalnya kita mengacu ke dunia perangkat gitu ya. Kalau dulu ada namanya special purpose computer. Nah, jadi kalau special purpose computer itu contohnya dulu jam tangan gitu ya. Kalau dulu jam tangan kita yang menggunakan digital, fokusnya ke jam tangan saja. Atau dulu kalkulator, ya kita beli kalkulator khusus buat kalkulator saja. Nah, jadi dia special purpose ya. Alarm, ya kita beli alarm hanya untuk alarm. Nah, sekarang AI berkembang dari Nero ke General AI. Nah, jadi General AI itu intinya dia ingin mencoba memiliki kemampuan untuk memahami dan mempelajari tugas apapun. Jadi seperti kita, seperti manusia. Nah, ini General AI. Dan diprediksi ya 2040 teknologi-teknologi AI mungkin sudah bisa menyamai gitu ya apa yang dilakukan oleh manusia. Karena kan kalau Nero tadi dia spesifik gitu ya, kalau misal untuk mendeteksi dia tugasnya hanya mendeteksi. Tapi kalau misalnya general, nah ini akan banyak inputan parameter yang lain gitu ya, yang nanti datanya itu sangat besar dan bisa diolah gitu ya, untuk menghasilkan hasil yang seperti manusia bisa hasilkan seperti itu. Dan saya rasa dan ini akan mulai juga komputer juga akan mulai bisa kalau manusia ini kan ada rasa ya, ada rasa sakit, ada rasa sayang gitu dan sebagainya gitu ya. Ya mungkin dengan general AI atau nanti dengan super AI ini komputer juga akan bisa merasakan hal-hal seperti itu, sehingga nanti pada saat dia memberikan keputusan jawaban jadi ada perasaan yang akan digunakan oleh komputer. Dan penggunaan AI ini sudah cukup masif ya Bapak Ibu sekalian, mulai dari ya saya rasa sektornya sudah sangat banyak sekali gitu ya. Kalau kita melihat sekilas saja, misalnya sektornya di industri kesehatan itu sudah banyak ya. Jadi industri kesehatan, di telemedicine dan sebagainya. Nah itu penggunaan domain keilmuannya juga sudah cukup beragam. Mungkin bisa juga kalau misalnya ke dalam dunia computer vision gitu ya, tadi saya katakan bisa mendeteksi objek-objek gitu ya, yang memang manusia agak sulit untuk mendeteksi objek-objek tersebut ya. Tapi karena ini komputer dan mereka nggak tidur gitu ya, mereka terus belajar, mereka terus baca, jadi sehingga mereka dapat mendeteksi itu dengan lebih akurat. Kemudian juga ada di bidang speech recognition misalnya gitu ya. Jadi sudah mulai bisa mendeteksi gitu ya. Kemudian bisa juga mendeteksi emotional recognition atau gender recognition, speaker recognition gitu ya. Jadi sudah banyak hal yang bisa dilakukan dan menggunakan beragam macam domain. Dan tentunya saya rasa ini tidak akan bisa dilakukan. Setidaknya ada tiga hal yang akan terkait dengan AI tersebut. Yang pertama data itu sendiri. Nah, ini data kalau sekarang kita merujuknya sebagai big data gitu ya. Jadi data itu, ini data BPJS saja kan saya rasa sudah cukup besar gitu ya. Karena datanya tiap saat datang, kemudian disimpan seluruh Indonesia, saya rasa cukup luar biasa. Belum lagi data-data yang sifatnya semi publik ya, data-data di sosial media dan sebagainya. Juga nanti ditambah dengan data-data dari rumah sakit hasil ronsen, mamograf dan sebagainya. Juga nanti data-data yang terhubung dengan perangkat-perangkat yang kita sebut dengan sekarang ini dengan IoT ya, Internet of Things. Nah, jadi saya rasa banyak sekali yang bisa dilakukan menggunakan aplikasi AI ini, dan saya rasa ada beberapa isu yang perlu kita highlight juga. Jadi kalau tadi satu terkait data, yang kedua pemrosesan. Data ini nanti diproses, tentu
pemrosesan ini membutuhkan apa ya, computing yang cukup besar saya rasa. Jadi energi yang cukup besar. Nah ini menjadi concern juga untuk teman-teman di artificial intelligence, karena pemrosesan ini besar. Kalau lihat dari berita-berita yang ada gitu, dari penelitian itu, pemrosesan sangat besar membutuhkan energi yang kuat. Jadi energi itu kalau merujuk ke data center, superkomputer, nah dia butuh pendingin. Nah pendingin ini ternyata mereka menggunakan air, Bapak Ibu sekalian. Nah ini kalau lihat data yang ada, penggunaan air untuk data center ini cukup luar biasa. Jadi di tahun 2019 saja itu bisa 4,2 miliar liter ya, per per data center gitu ya. Untuk jadi penggunaan air sungguh luar biasa, dan itu sekarang menjadi isu yang banyak diteliti juga, sehingga disebut dengan green AI, Bapak Ibu sekalian. Dan dikatakan untuk pemrosesan sudah banyak perusahaan-perusahaan juga yang menyediakan cloud computing, dari hampir semua lah, Amazon, kemudian Google, Microsoft itu sudah menyediakan fasilitas-fasilitas tersebut, dan saya rasa ini bisa digunakan ya, terutama nanti untuk di dunia kesehatan. Setidaknya saya highlight ada banyak isu, tapi isu yang paling sering dibicarakan adalah personalized health gitu ya. Jadi personal health ini ya macam-macam gitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu pakai iWatch atau pakai ya jam yang sudah terhubung dengan ini, nanti dia bisa mendeteksi berbagai macam hal gitu ya. Jadi nanti dia bisa rekomendasi, mungkin kita salah tidurnya, salah bantal misalnya gitu ya, atau kurang jam tidur atau stres. Nah itu personalized health. Dan ada lagi yang berikutnya adalah diagnosis gitu ya. Dan ini yang paling banyak diteliti di kampus terkait diagnosis ini, menggunakan berbagai macam data yang berada di ya termasuk data-data yang ada di BPJS, Bapak Ibu sekalian. Saya rasa itu ya yang bisa saya sampaikan dalam sambutan dan dalam waktu yang singkat ini. Saya rasa kalau kita bicara AI itu sangat panjang sekali gitu ya. Di kampus itu basic AI juga 1 semester, ada advanced AI, kemudian ada data science dan sebagainya. Tapi harapannya ya kami dari Aptikom berharap nih kolaborasinya ini bisa terus jalan gitu ya dengan BPJS Kesehatan, dan saya rasa insight data yang ada di BPJS Kesehatan ini sungguh luar biasa ya, dan itu bisa digunakan dengan bijak dan baik untuk peningkatan kualitas national health insurance kita. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan, Bu Laviana dan teman-teman. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Pak Husni Teja Sukmana selaku Sekjen Aptikom atas sambutannya. Nah, kita harapkan workshop series ini juga akan memberikan insight yang begitu banyak bagi para healthcare-nian. Ya, sebelum kita masuk ke sesi utama, saya ingin sedikit menjelaskan bahwa workshop series hari ini dengan tema The Future of Generative AI in Healthcare Trend, Innovation, and Potential akan terbagi menjadi 2 sesi. Yaitu sesi pertama ada penyampaian materi seputar generatif AI. Kemudian di sesi kedua nanti ada pendalaman materi sekaligus praktek generatif AI di layanan kesehatan. Nah, bagi para peserta yang diharapkan mengikuti step by step workshop, karena nanti di sesi kedua akan ada prakteknya ya. Nah, baik, saya akan memperkenalkan pembicara kita pada hari ini. Ada Bapak Taufik Edi Sutanto, MSc Tech PhD, Data Scientist. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak Taufik. Selamat siang Mbak Lofi, terima kasih. Baik-baik, nanti Pak Taufik akan berbicara banyak nih ya soal AI ya. Pastinya menarik ini karena temanya menarik. Ini narasumbernya juga sangat berkompeten tentunya ya. Nanti kita akan nantikan bagaimana pemaparan dan juga ada prakteknya langsung dari Pak Taufik. Nah, sebelum pemaparan dimulai, ini saya ingin menjelaskan terlebih dahulu bagi peserta yang ingin bertanya bisa menyampaikannya juga pertanyaan di kolom chat Zoom dan juga YouTube ya. Nanti saya akan juga memilih beberapa pertanyaan untuk dibacakan dan juga disampaikan kepada pembicara. Dan untuk para peserta workshop, ini saya ingatkan untuk ikuti acara ini sampai akhir. Jangan lupa mengisi form absensi, klik link yang panitia akan bagikan di kolom chat Zoom. Kemudian nanti panitia juga akan membagikan sertifikat melalui data absensi tersebut. Baik, selanjutnya penyampaian dan penyajian materi sesi pertama mengenai generatif AI dari Bapak Taufik Edi Sutanto, MSc Tech PhD, Data Scientist. Kami persilakan untuk menyampaikan materi yang sudah disiapkan. Ya, silakan Pak Taufik. Baik, terima kasih banyak Mbak Lofi. Selamat sore Bapak Ibu semuanya, siang menjelang sore ya. Yang saya hormati sebelumnya Bapak Dr. Insinyur Edwin Aristiawan MM selaku Direktur Teknologi Informasi BPJS Kesehatan. Yang saya hormati juga Bapak Husni Teja Sukmana PhD selaku Sekjen Aptikom, Mbak Lofi, Bapak Ibu semua, serta peserta Healthcathon BPJS 2024. Terima kasih banyak atas undangannya di workshop ini. Ini kehormatan bagi saya untuk bisa sharing dan utamanya berdiskusi dengan teman-teman semua. Oke, tanpa panjang kalam lagi, mohon izin saya untuk share screen ya. Sebentar.